Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, editor tribunbengkulu.com. Dan telah bersama kita semua saat ini, yakni Direktur RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Heri Permana. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Direktur RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu. Dan ini langsung aja nih Pak, kalau kita ngobrol, kita kan udah ngobrol sebelumnya tadi soal perkembangan dari RSKJ Suprapto Bengkulu. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, gambaran umum apa sih RSKJ itu sendiri? Oke, RSKJ Suprapto Provinsi Bengkulu ini adalah rumah sakit khusus jiwa. Tapi khusus jiwa. Khusus jiwa. Oh, khusus jiwa. Khusus jiwa. Tapi sebenarnya perkembangannya dulu itu RSKJ ini merupakan RSJKO, Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat. Ya, ketergantungan obat. Setelah itu di tahun 2017 kalau tidak salah saya 2017 2018 itu terjadi perubahan. Karena di dalam rumah sakit itu tidak boleh ada dua kekhususan atau ketergantungan obat, satu dengan dengan jiwa. Makanya karena kita melayani ketergantungan obat, tetap kita melakukan rumah sakit khusus jiwa Suprapto. Tapi ketergantungan obat masih tetap kita layanin. Itu. Ada beberapa pelayanan yang di rumah sakit khusus jiwa Suprapto ini, yaitu anak berkebutuhan khusus, ada psikiaternya, ada psikolognya, ada laboratoriumnya, ada radiologinya juga, ada pelayanan penyakit dalam, ada pelayanan kesehatan anak, ada pelayanan saraf. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto juga tidak melayani pasien umum. Ya. Artinya adalah pasien fisik. Di mana pasien fisik itu pasien yang non jiwa. Di antaranya itu tadi penyakit dalam, saraf, dengan anak. Ya, yang alhamdulillah di tahun 2023 ini penyakit dalam dengan penyakit saraf itu sudah bisa menggunakan BPJS. Tapi untuk penyakit anak kita masih dalam proses kerjasama dengan BPJS. Gitu. Artinya yang Bapak ceritakan tadi kan rumah sakit jiwa ini ya tidak seangker katanya ya, dulu Pak betul, ya. Ya, dulu betul. Kan kalau kita masuk di gerbang aja udah takut gitu kan. Iya, makanya. Jadi kita harus melupakan image kayak gitu. Rumah sakit jiwa itu bukan rumah sakit sesuatu yang menakutkan. Rumah sakit jiwa ini sama seperti rumah sakit lain umum pada umumnya. Nah, cuman memang dia ada kekhususannya itu di jiwanya dengan gangguan jiwanya. Ya. Begitu. Jadi tidak usah takut mau datang ke sini untuk berobat. Silakan mau berobat, karena kita juga di sini tadi ya Pak Arif, kita punya dokter gigi kita juga ada. Saya juga pernah. Ya, itu makanya kan dokter gigi punya dengan alat-alat yang cukup lah untuk melakukan tindakan-tindakan. Ya, artinya kalau misalnya Tribuners masyarakat Bengkulu yang mau berobat spesialis anak sudah tersedia di sini Pak ya? Sudah tersedia di sini. Dan melayani pasien BPJS. Kalau untuk sementara ini BPJS kita masih dalam mau bekerja sama dulu dengan BPJS. Kalau untuk anak, tapi untuk penyakit dalam dengan saraf silakan. Kita sudah siap untuk BPJS sudah. Dan untuk penyakit dalam dengan saraf juga kita sudah ada ruang rawat inapnya juga. Tapi belum begitu banyak. Tuh. Kalau balik ke RSKJ tadi, kan ada standar khusus pelayanan Pak ya untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa. Betul. Maksud pelayanan seperti apa? Apakah harus pasien yang sudah ngamuk gitu Pak, atau apakah yang sudah gimana sih Pak yang harus dibawa ke sini gitu pasiennya? Ya, kalau pasien-pasien yang dibawa ke sini itu ya udah pasien-pasien yang memang kalau memang sudah meresahkan, sudah mengganggu mengganggu masyarakat, boleh langsung dibawa ke rumah sakit kita, itu langsung ke IGD. Tapi kalau sudah dalam perawatan segala ya dia ke poli biasanya. Gitu. Jadi ya silakan aja bawa langsung kalau sudah meresahkan atau mengganggu lingkungan di sekitarnya. Ya. Gitu. Berarti walaupun misalnya belum
belum tanda kutip meresahkan Pak ya. Ya, Kalau misalnya baru merenung, silakan dibawa. Silakan dibawa. Ngomong sendiri. Iya, misalnya, mau ngomong kan? sendiri atau gimana, silakan dibawa. Kita konsultasikan dengan psikiater, ya, dengan psikiater, dengan psikolognya. Jadi bisa kita lakukan. Misalnya memang dia punya BPJS, bisa minta rujukan dulu dari puskesmas. Kalau ada gangguan jiwa, silakan bawa ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Nanti diinikan dengan dokter-dokter psikiaternya, dengan psikolognya, itu. Kalau untuk penggunaan ini Pak, pasien BPJS sama Pak ya, seperti sama, umum. Tidak ada membedakan pasien ini BPJS, pasien umum, sama semua. Pelayanan kami tetap melakukan pelayanan seperti biasa, seperti rumah sakit yang lain. Karena terus terang aja Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto ini rata-rata pasiennya pasien BPJS. Ya, 98% hampir pasien kita itu pasien BPJS. Untuk tahun ini dan dari tahun ke tahun memang gitu. Ya. Nah, gitu. Kalau untuk pelayanan umum Pak, kan namanya RSKJ. Kemudian bertransformasi membuka ya. Untuk pelayanan pasien umum kan sebuah capaian betul, Pak. Ya, betul. Nah, sejauh mana sih Pak sosialisasi ke masyarakat biar masyarakat tidak menganggap lagi ini rumah sakit yang menakutkan gitu kan? Ya, sejauh ini dalam beberapa tahun ini kita gencar melakukan promosi baik promosi melalui media online maupun media TV. Dan mungkin ya paling tidak kita komunikasi dengan masyarakat yang datang ke kita, gitu. Jadi alhamdulillah hal ini menimbulkan ya peningkatan yang cukup lah istilahnya. Terutama kita juga yang harus masyarakat Tribuners harus tahu juga bahwa kita ini kan tadi saya bilang kita melayani anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu anak dengan autis, gangguan bicara, terus gangguan yang lain-lainnya. Jadi bisa lakukan terapi dengan kita. Itu menggunakan BPJS. Jadi nggak mahal. Cuma dengan menggunakan BPJS, ada BPJS silakan berobat ke kita. Dan katanya juga bisa kalau misalnya ada anak yang ketergantungan gadget tadi Pak. Mungkin silakan. Ada anak-anak berarti kan itu kalau dengan udah ketergantungan gadget itu kan berarti harus ada dikonsultasikan anak ini. Bisa silakan dikonsultasikan. Apakah itu nanti ke psikolog, apa nanti kita ke psikiater gitu. Apakah itu harus diterapi di sini untuk dirawat inap, apa nanti bisa berobat jalan, nanti dokter psikiater yang menentukannya. Gitu. Silakan dibawa kalau memang ada yang tergantungan begitu, yang sudah sangat mungkin kalau di dalam TikTok ya mungkin udah banyak yang macam-macam kayak gitu ya. Coba kalau memang ada yang itu silakan dibawa ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Artinya nggak hanya gangguan jiwa, nggak hanya umum Pak ya. Umum iya. Artinya banyak sebenarnya kayak kita juga kan. Sampai saat ini, alhamdulillah di tahun 2023 ini semenjak ada perubahan nomenklatur, perubahan dari peraturan pemerintah, rumah sakit jiwa ini juga sekarang kan yang tadinya 2 tahun vakum, rehab narkoba kita berjalan kembali sekarang. Iya, rehab narkoba berjalan kembali. Yang udah cukup pasiennya juga cukup lumayan gitu. Iya. Gak usah takut gitu. Kami juga sudah lihat di belakang yang lalu ada aktivitas rehab narkoba. Betul. Iya, silakan dibawa. Kalau misalnya rehab narkoba itu kan memang untuk saat ini yang ditanggung oleh pemerintah adalah masyarakat yang menggunakan BPJS, PBI atau yang dibilang tidak punya sama sekali BPJS atau miskin bisa menggunakan itu. Untuk rehab tadi, ya. Jadi yang orang-orang kecanduan kayak bensin atau lem, terus lem, sin atau obat batuk itu, dextro. Nah, yang bahasa Samkodin bisa kita rehab di sini. Silakan. Tapi kalau memang itu ya bisa kita lakukan asal dia mempunyai BPJS yang PBI, misalnya dari pemerintah. Emang kebanyakan masyarakat itu takut Pak untuk rehab. Pertama takut biaya. Sebenarnya begitu. Betul. Tangkap gitu. Iya. Sebenarnya kalau sudah dimasukkan ke kita, diobatin, direhab, nggak usah takut kok. Orang kita juga banyak kok yang pasien-pasien kita sembuh. Gitu. Dengan ya alhamdulillah mungkin kawan-kawan kita ini
yang direhab ini pasien kawan kita ini udah terlatih semua untuk yang gitu. Kalau ngomongin keunggulan dari pelayanan di RSKJ apa sih Pak? Keunggulannya yang jelas kalau di kita itu tadi saya bilang masalah ABK Center. ABK Center itu di situ kan ada anak autis, speed delay dan macam-macam. Dan ABK Center ini kita mempunyai satu program namanya Sahabat Anak. Sahabat Anak. Artinya di dalam pertemuan itu mengikut sertakan orang tuanya atau yang dekat dengan anak si anak, supaya kedepannya di rumah ibunya bisa memberikan pelajaran terhadap si anak. Karena kalau kita terapi di kita ini kan waktunya kan cuma sebentar, cuma 1 jam. Lebih banyak berinteraksi di rumah. Dengan ada Sahabat Anak ini, orang tua bisa memberikan pelajaran ke si anak gimana. Karena kita memberikan pelajaran kepada ibunya, memberikan edukasi kepada ibunya, gimana cara mengajar anak yang kayak begini gitu. Gimana cara mengajar anak yang autis gitu. Gimana belajar anak yang ngomongnya nggak lancar gitu. Itu. Gitu. Jadi itu keunggulan kita. Yang kedua, ini sekarang lagi saya ini kan tadi narkoba. Yang ketiganya ada satu lagi, kita lagi mau memprogramkan masalah rehab psikososial, di mana rehab psikososial ini nanti para pasien yang ada di kita diusahakan mampu mandiri, memperkerjakan dia, memberikan pelatihan seperti kalau yang perempuan menjahit, ada yang berkebun, ada yang beternak gitu. Itu nggak hanya diobati makan, enggak, tapi kita mengobati cara gimana supaya dia itu bisa mandiri, supaya bisa diterima masyarakat. Terima masyarakat itu. Jadi jangan takut sebenarnya masyarakat itu dengan orang dengan gangguan jiwa itu. Kalau mereka sudah kembali, tolong diperhatikan, tolong dijaga, dan jangan selalu diejek. Nanti mereka malah nggak mau, malah mereka marah-marah lagi, akhirnya timbul lagi. Itu yang bikin jadi itunya timbul kembali gitu. Gitu. Artinya tadi Pak ya, kalau masyarakat yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus tadi Pak bisa dikonsultasikan. Konsultasikan kita. Ya? Iya betul. Konsultasikan kita dengan dengan fasilitas yang lumayan lagi mau dikembangkan lagi dan tenaga-tenaga yang yang cukup lah bagi kita. Nah, ngomongin soal tenaga Pak, SDM Pak, untuk peningkatan kualitas SDM di RSKJ seperti apa sih Pak? Apakah rutin menggelar pelatihan atau mendatangkan SDM? Ada beberapa hal yang sering kita lakukan udah beberapa tahun ini semenjak saya menjabat, ya ada beberapa pelatihan untuk karyawan, untuk perawat maupun memberikan training keluar, pelatihan keluar untuk kawan-kawan yang ada di rumah sakit khusus jiwa. Gitu. Jadi yang di dalam juga kita berikan pelatihan, terus juga ada yang kita berikan mereka untuk pelatihan di luar seperti magang atau gimana. Ada juga yang kita berikan begitu. Untuk sampai saat ini, ya alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik gitu. Hari ini. Ngomongin soal dari RSKJ Pak, kemudian membuka diri untuk memberikan pelayanan ke masyarakat umum Pak. Iya betul. Tentu kan ada hambatan yang pihak RSKJ hadapi Pak. Nah, betul. Hambatannya seperti apa sih Pak? Hambatan tuh sebenarnya banyak ya. Yang paling itu pasti kembali ke dana sebenarnya, anggaran yang kita punya. Ya kan tidak sedikit yang harus kita keluarkan untuk anggaran-anggaran tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kami ini dengan anggaran sedikit ini gimana kami bisa mengembangkan rumah sakit jiwa ini. Yang kedua, jelas kami ini butuh tenaga-tenaga yang terlatih lagi. Tenaga psikiater kita masih kurang sebenarnya. Tenaga psikiater kita minimal kita tuh harus ada tenaga subspesialisasinya. Jadi udah psikiater harus ada subnya. Minimal paling 3 fellow gitu. Itu yang kita kejar supaya dokter-dokter psikiater kita bisa mencapai ke fellow, atau ya kalau mau ngambil subspesialis itu lebih baik. Gitu. Sarana prasarana lagi kita usahakan. Ya alhamdulillah mungkin pemerintah sekarang agak membantu kami juga dalam segi sarana dan prasarana untuk saat ini.
Namanya rumah sakit pemerintah itu kan ya kalau untuk mengejar keuntungan itu Betul. nomor 2 Pak ya. Iya, nomor 2 untuk keuntungan itu nomor 2. Tapi gimana kita bisa melayani dengan baik kepada masyarakat supaya dapat lebih baik pelayanan yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau ini Pak, kalau apa namanya Pak ya, capaian Pak selama tahun ini ataupun selama Bapak menjabat tuh berapa Pak? 3 tahun Pak ya? Baru 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Capaian yang sudah diraih? Yang capaian yang paling menonjol, yang paling itu, yang jelas kita sudah terakreditasi paripurna bintang 5. Tahun ini? Tahun ini. Udah paripurna bintang 5, capaiannya lagi ya tadi penambahan pasien di ranah ruangan ABK Center, anak berkebutuhan khusus, itu pasien kita sudah mencapai dari tadinya 40, sekarang udah sampai 94-an. Tahun ini? Iya. Artinya ya sosialisasi itu iya, ada progresnya. Betul, dengan ada sosialisasi ini ada progresnya. Jadi makanya saya lagi mengembangkan autism karena alhamdulillah progres dari anak berkebutuhan khusus itu progresnya cukup baik karena setelah adanya tadi program sahabat anak itu ada peningkatan dari jumlah pasien dan juga ada perbaikannya lebih cepat. Sudah itu juga memang ada satu yang di Muko-Muko tempat ini kita, dia juga berhasil juga mengedukasi lah masyarakat di situ. Jadi udah ada ininya, udah ada cikal bakal embrionya tuh udah. Jadi kayak RSKJ juga kan keliling-keliling ke sekolah-sekolah ya, ya kalau nggak salah. Iya. Nah, sekarang lagi digalakan lagi rencananya mau keliling ke sekolah gitu. Ya. Jadi ya tidak usah takut, makanya saya bilang tidak usah takut datang ke RSKJ Suprapto Sulu. Silakan datang berobat. RSKJ menerima dengan lapang dada, menerima dengan segenap hati untuk berobat. RSKJ bukan suatu yang menakutkan. Ya, itu dari bonus. RSKJ bukan rumah sakit yang menakutkan tadi Pak. Betul, iya, betul. Makanya kalau masuk bukan berarti kalian dicap orang dengan gangguan jiwa. Enggak. Iya. Itu kan orang datang ke sini ditakutkan bahwa dengan masuk ke rumah sakit khusus jiwa ini dibilangnya orang gangguan jiwa gitu. Enggak. Sekarang itu rumah sakit khusus jiwa ini mempunyai pelayanan non kekhususan. Antaranya tadi penyakit dalam, saraf dan anak gitu. Dan alhamdulillah sudah dilengkapi dengan alat-alat yang cukup modern, mungkin tempat lain belum ada. Gitu. Ngomongin soal tantangan ya Pak, tantangan RSKJ kan dari sisi fasilitas pelayanan, kemudian SDM itu apa sih Pak kalau menurut kacamata Pak Heri? Tantangan yang paling berat itu tadi saya bilang merubah image dulu nih, merubah image rumah sakit khusus jiwa masyarakat dulu itu. Itu tantangan paling berat sebenarnya. Gimana kita mengupayakan bahwa rumah sakit khusus jiwa ini ya bukan rumah sakit yang tadi saya bilang menakutkan itu tadi. Itu tantangan paling berat. Kan selama ini masih takut, ngapain kamu datang ke situ katanya, berobat gitu. Itu kan mohon maaf, itu ada rumah sakit gila katanya gitu. Yeah. Ngapain datang ke situ kan gini ya. Itulah yang harus kita rubah image-nya. Gitu. Jadi rumah sakit khusus jiwa ini yaitu rumah sakit yang sama dengan rumah sakit yang lain. Umum yang lain gitu. Tidak perlu takut. Ya. Itu. Nah Pak, kalau kilas balik nih Pak ke karir Pak Heri kan. Iya. Saya tahu Pak Heri kan dulu dari dokter umum. Betul, ya. Saya ketemu Bapak dulu masih tugas di IGD. IGD, Rumah Sakit Jaga, iya. Nah, tolong Pak ceritakan sedikit Pak kilas balik perjalanan karir saya Pak Heri. Itu karir tidak begitu banyak. Cuman di rumah sakit Hasanuddin Damra saya udah cukup lama, lebih kurang 14 tahun, sempat menjabat juga jadi direktur rumah sakit di sana, lebih kurang setahun setengah menjabat, balik lagi ke dokter. Di tahun 2021 saya pindah ke sini, menjadi direktur rumah sakit khusus jiwa Suprapto. Itu sebelumnya ya seperti dokter-dokter lain, jaga di beberapa rumah sakit kalau di mana gitu kan gitu. Sampai akhirnya ke sini saya. Kalau untuk sebagai seorang dokter ya Pak ya? Ya. Kepuasan apa sih Pak yang Bapak raih kan dari kepuasan biasa, paling gitu, luar biasa itu
pasien itu kalau kita obatin sehat. Itu kepuasan paling tinggi sekali itu. Gitu. Gimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik buat pasien dengan harga tidak begitu mahal, tapi bisa menyembuhkan pasien. Itu paling kalau pasien dengan kalau pasien sudah sehat tuh ya seneng banget itu. Paling puas saya, paling gitu. Gitu. Dimanapun posisinya, Pak. Dimanapun posisinya. Iya, dimanapun posisinya. Ya kadang-kadang ya kawan-kawan juga masih ada yang sering telepon. Gitu. Luar biasa nih. Iya. Terakhir nih, Pak, soal harapan dan optimisme Pak Heri. Itu khusus ya untuk Pak Heri pribadi maupun untuk RSKJ secara overall. Khusus untuk Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto, saya harapkan bisa berkembang lebih baik lagi. Apa yang cita-cita capai, yang kita mencapai tadinya untuk mencapai supaya bisa kita diambil alih oleh pemerintahan pusat, Kemenkes, itu bisa tercapai, dan ya itu tadi menjadi perubahan dari tipe B ke tipe A juga bisa tercapai. Karena dengan perubahan itu ya otomatis bisa mendongkrak semuanya, gitu. Sehingga ya perjalanan-perjalanan yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa itu bisa kelihatan oleh masyarakat ramai. Itu harapan terbaik saya. Mudah-mudahan Rumah Sakit Jiwa semakin maju dan semakin maju. Amin. Itu, ya. Gitu. Itu tadi Tribuners obrolan singkat kita bersama Pak Direktur Pak Heri Permana, Pak ya. Iya, betul. Sekali lagi kita sampaikan bahwa RSKJ Suprapto Bengkulu ini bukan rumah sakit yang menakutkan. Artinya selain mengobati pasien yang khusus jiwa, pasien umum juga bisa dilayani di RSKJ Bengkulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Arif Hidayat, editor Bengkulu. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.